ayah nggak bisa jadi ibu, tapi ibu bisa jadi ayah gitu. Kematian itu hal yang pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Untuk mama, dimanapun sedang menyaksikan ini, insya Allah kita bisa lebih ikhlas ya Ma. Karena kita sudah melalui banyak hal. Halo Peres, aduh nggak berasa nih udah berapa episode ya kira-kira. Kayaknya sih udah banyak banget dan topiknya udah banyak banget, mulai dari yang sedih-sedih, yang happy-happy juga ada. Nah, kali ini obrolannya kira-kira bakal sedih apa bakal happy ya? Nah makanya tonton aja dulu, kira-kira bertahan berapa menit tontonannya nih, stay berapa lama. Kita mau ngobrol-ngobrol kali ini nih Peres, jadi aku udah sama temenku. Thank you Putih udah diundang ke sini. Kita kenalan dulu nih, jadi ada siapa di sini? Ya, gue Rivo Palevi, jurnalis televisi selama 11 tahun terakhir, dan 3 tahun terakhir gue menjadi seorang podcaster. Tapi tahun ini Put, tepat 17 tahun gue kehilangan bokap. Nah, itu sepertinya sih yang bakal gue obrolin sama lo sih, karena ya, kayaknya gue perlu sharing-sharing soal itu. Benar, dan memang isu-isu masalah fatherless ini memang udah rame ya, cukup rame gitu. Karena sosok-sosok dari ayah juga sebetulnya sangat dibutuhkan. Pasti, kita pasti, mau pasti. cerita-cerita nih dari pengalaman lo sendiri gitu, yang merasakan selama kurang lebih 17 tahun dan di usia yang saat itu berarti udah masuk Justru 17. Ya, 17. Itu gue mau ujian nasional. Mau ujian nasional waktu itu. Pas banget mau ujian nasional dan bokap meninggal. Kayaknya gue nggak punya waktu buat sedih waktu itu karena justru gitu. Karena itu beberapa hari sebelum ujian nasional dan gue mikir kayak oke, setelah pemakaman ini gue akan belajar lagi karena justru ini waktunya gue membuktikan kepada beliau bahwa gue baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu motivasi yang sekarang gue pikir agak salah sih. Karena jadinya gue menahan semua emosi itu dan mungkin ada sisa-sisanya sampai sekarang. Jadi nggak keluar gitu. ya? Iya, itu. karena sampai di hari H aja ketika kakak-kakak gue nangis tuh gue justru yang kayak oke, gue harus ngurusin ambulansnya, gue harus ngurusin di rumah seperti apa. Di saat semua orang menangis tuh gue justru mikirin oke, bagaimana caranya ini cepat selesai. Karena gue mikirnya besok gue harus sekolah, besok gue harus ujian dan semua harus berjalan seperti biasanya. Gitu. Jadi lu kayak di saat orang lagi bersedih lu udah naik loncat gitu, lengkap ya. Loncat. Bukan di level ya, di fase berikutnya. Betul. Dimana yang harusnya udah mulai lagi memikirkan banyak hal nih. Betul. After si bokap nggak ada itu. Iya, nah, iya. Tapi sebetulnya nih dari fatherless ini kan banyak yang membahas itu di usia-usia yang masih balita, mungkin orang masih butuh banget nih sosok dari ayah, perannya masih berasa banget, yang mungkin ada beberapa ayah yang hands on, tapi ketika ayahnya nggak ada, jadi sosok si anak-anak ini merasa banget kehilangan. Tapi sebetulnya ya di usia yang dari cukup dewasa kan tuh 17 tahun juga bukan berarti jadi bukan berarti ya baik-baik aja, enggak ya, bukan berarti ya nggak ada ayah jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu karena udah gede gitu, nggak sesimpel itu. Enggak, dalam setiap keluarga tuh menurut gue sampai kita tua pun harus tetap ada sebenarnya sosok ayah dan ibu, walaupun kita nggak pernah tahu ya usia, kemudian penyakit dan kondisi keretakan rumah tangga orang tua kita tuh apakah memang sudah di ujung tanduk mereka tahan-tahan ataukah ternyata baik-baik saja, kita nggak pernah tahu. Cuma menurut gue alangkah lebih baiknya jika memang sampai kita usia dewasa tetap ada orang tua yang berjalan beriringan, bukan satu sama lain saling mendominasi, bukan satu sama lain hilang-hilangan. Itu tuh menurut gue sangat matters buat kehidupan kita. Bukan cuma fatherless soal ditinggal meninggal, ditinggal cerai gitu ya, tapi soal sosok ayah apakah ada di rumah atau enggak gitu. Benar-benar, karena fatherless yang apa ya, pada kenyataannya itu bukan dari wujudnya aja. Betul. Tapi dari memang dia ada hadir atau tidaknya gitu, bukan karena dia udah meninggal, tapi bisa jadi juga fatherless di sini tuh memang nggak punya waktu sama sekali gitu kan. Terlalu banyak kesibukan, atau mungkin bisa jadi di luar kota juga, tapi kan case-nya beda ya. Kalau di luar kota ini mungkin ada sesuatu yang mendesak gitu ya, ada yang keterpaksaan. Nah, tapi kalau yang lo sendiri rasakan nih, pasti ada perbedaan dong ketika fatherless itu terjadi di usia balita, usia anak-anak dengan di usia lo yang udah matang. Yang lo rasakan itu apa yang hilang berarti? Jadi gue merasakan sebenarnya 2 kali fase fatherless.
kalau gue bisa bilang ya. Jadi di masa gue kecil itu kita pernah punya rumah untuk tinggal bersama. Kemudian dari keluarga besar ayah dan ibu, mereka sama-sama membutuhkan ayah dan ibu gue untuk mengurus nenek gue di kedua belah pihak gitu ya. Sampai akhirnya nyokap gue di rumah nenek yang dari nyokap, bokap gue tinggal di rumah nenek yang dari bokap, kemudian mereka bergantian. Jadi gue merasa kayak kok kayaknya ayah ibu gue lebih memikirkan nenek-nenek gue ya daripada gue nya sendiri gitu. Dan dari usia sekolah sebenarnya gue sudah menyadari itu, dan gue sempat menuntut kepada mereka. Gue sempat ngomong, kok kayaknya kita nggak pernah punya waktu kita sendiri ya gitu, ayah ibu dan anak ini gitu. Karena gue melihat mereka lebih memprioritaskan orang tua mereka pada saat itu, dan itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang ada konsekuensinya bahwa sang anak akhirnya berpikir, oh gue kayaknya nggak bisa menuntut lebih banyak deh dari nyokap gue, dari bokap gue. Dan di situ gue merasa, oh ternyata di situ ada sisi fatherless-nya juga ya gitu. Orang tua gue nggak benar-benar hadir gitu. Tidak hanya bokap sebenarnya, tapi juga nyokap. Kemudian di usia remaja, ketika bokap sudah mulai lebih banyak waktu dengan gue gitu ya, kita istilahnya kayak kita lebaran udah mulai dress code-an bareng gitu kan, udah mulai kompak banget gitu ya. Terus ternyata meninggal. Jadi kayak ketika Tuhan kasih ini bahagia udah sampai agak mentok, ternyata jeder gitu, dikasih fase yang baru lagi bahwa gue harus belajar. Oh ternyata ini sisi yang kehilangan fisiknya gitu ya. Tadi gue kehilangan perannya gitu, tapi sekarang gue kehilangan fisiknya gitu. Jadi dua fase yang sangat berbeda. Dan untuk menjawab pertanyaan lo tadi, di usia dewasa sebenarnya tidak bisa dibilang usia yang siap. Apalagi kalau misalkan semakin kecil dan semakin belia tentunya nggak siap gitu. Tapi di usia dewasa belum tentu siap karena biasanya kita memanipulasi emosi kita gitu kan. Kayak tadi gue bilang bahwa gue baik-baik aja, gue harus selesai dengan ini gitu. Tapi ternyata ada fase yang gue lompatin dan baru gue rasakan bertahun-tahun berikutnya gitu. Jadi ada yang belum selesai nih sampai sekarang berarti. Betul, pasti walaupun gue nggak menyadari sepenuhnya, tapi pasti ada lah sisa-sisanya itu. Ini pun termasuk ketika fatherless di part pertama lo yang sebelumnya yang peran yang nggak ada ya, berarti kan ujungnya ada inner child lo yang memang ya kebentuk sekarang yang akhirnya belum selesai gitu juga. Nah, itu mungkin yang membuat gue sangat care dengan anak kecil ya, Put. Semenjak kehilangan bokap, gue merasakan dua. Pertama, gue merasa gue menjadi decision maker untuk keluarga gue dan keluarga besar bahkan gitu ya. Karena sepertinya nyokap udah masuk otoritas gue gitu. Kakak-kakak gue sepertinya harus ikut gue deh, karena gue bisa menentukan gitu ya, mana yang bijak. Kemudian yang kedua, gue jadi care dengan anak kecil karena gue tahu ayah mereka tuh nggak bisa 100%, ibu mereka belum tentu bisa 100% gitu. Jadi gue mikirnya siapapun tuh sebenarnya bisa jadi orang tua untuk anak manapun gitu. Itu sih. Tapi kalau yang sebetulnya yang kadang gue penasaran sih, karena di beberapa orang gitu yang mungkin dia kehilangan sosok ayahnya di usia, gue nggak ngerti ya usianya di usia berapa, tapi yang jelas ketika ibunya menjadi single parent, itu justru si anak itu kayak punya porsi yang besar ke ibunya gitu. Yang gue lihat ya beberapa gitu. Nah itu sebetulnya ya apa sih yang ada dalam pemikiran lo sendiri? Apa kalau jadi merasa kayak ini jadi tanggung jawab gue kan segala macam. Nah itu kan salah satu dari efek dari fatherless-nya tadi. Gitu, betul. Nah kalau dari lo sendiri itu gimana? Pertama, gue merasa pasti sebagai seorang istri yang ditinggalkan suaminya, dia berada dalam kebimbangan. Gue harus mengurus anak-anak ini sendiri nantinya. Tidak hanya peran sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai bapak rumah tangga. Dan nyokap gue sih selalu yakin bahwa ayah nggak bisa jadi ibu, tapi ibu bisa jadi ayah gitu. Tapi kita tahu kan itu 24 jam kerjanya dan makin gila lagi gitu. Dan gue mikirnya gue harus bantu nih, bantunya dengan cara apa sebisa gue. Dengan tidak minta apapun lagi selain sekolah, kemudian tidak ngerepotin dia dengan hal-hal perintilan di sekolah, misalnya dipanggil, kenakalan remaja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah gue membantu dengan prestasi sebenarnya yang gue kejar sangat ambisius sejak bokap meninggal gitu. Walaupun sebenarnya gue merasa itu agak toksik ya. Gue nge-push diri gue untuk macam-macam, gue ikut banyak ekskul apa segala macam cuma untuk membuktikan bahwa setelah bokap meninggal gue justru semakin gila lagi kerjanya, semakin gila lagi prestasinya gitu. Tapi kalau disadari sekarang bahwa di saat itu nyokap tidak bisa hands on 100% ke dalam pendidikan gue
gue merasa gue harus jadi decision maker buat diri gue. Itu kerasa banget sih, harus 100%. Kemudian yang kedua adalah gue harus membantu dia untuk memutuskan sesuatu. Misalnya untuk menentukan apakah sekedar dia pergi apa enggak, dia beli ini itu apa enggak, dia mengeluarkan uang cukup besar untuk apa, kemudian dia akan tinggal dengan siapa, pendidikan gue gimana, itu gue merasa bahwa suara gue semakin besar. Berarti lo kayak gitu. menjadi peran. Iya, gue sedikit demi sedikit mulai menggantikan posisi bokap, tidak hanya sebagai decision maker ya, tapi maksudnya sudah mulai berpikir bagaimana caranya uang ini datang ya ke keluarga kita gitu. Tapi kan itu sebetulnya bukan tugas anak ya. Bukan. Dan lo juga punya kepentingan sendiri gitu. Betul. Loh. Ketika lo mengutamakan kepentingan itu, ketika lo menjadi ayah, berperan sebagai ayah, entah itu di lingkup keluarga kecil ataupun keluarga besar, artinya kan ada yang di nomor 2 kan nih, yang mana itu kepentingan lo sendiri. Nah, itu tuh capek nggak sih? Gitu. Capek ya, Put? Ya pasti capek karena lo nggak yang merasa apa ya? Intinya ada beberapa yang harus ditekan dan diprioritaskan. Nah, betul. Itu yang akhirnya yang perlu ditekan sih sebenarnya ego ya. Gue nggak bisa lagi bermain. Gue nggak bisa lagi berpikir bahwa gue akan bisa menghabiskan banyak waktu dengan banyak orang, termasuk sebenarnya salah satu decision gue adalah, aduh gue kayaknya nggak bisa deh punya banyak waktu yang terbuang untuk pacaran misalnya. Itu tuh yang membuat gue kayak, aduh gue harus banyak nih mengajar sesuatu, gue tidak seperti anak-anak lain yang mungkin masih diayomi gitu ya. Dan sebenarnya itu bukan tugas gue, tapi dulu gue tidak menyadari dan gue capek sendiri sebenarnya. Sampai gue kuliah dan awal kerja, kalau lo sadari, gue tuh sangat ambisius untuk melakukan semuanya. Gue bangun lebih pagi, gue tidur lebih malam untuk mengejar banyak hal. Tapi setelah gue sadari sekarang ini bahwa sebenarnya itu masih tugas orang tua. Dan sampai kapanpun akan menjadi tugas orang tua. Untuk pendidikan, untuk tempat tinggal kita, untuk mengayomi kita, itu tetap tugas orang tua. Tapi di masa itu satu hal yang gue tuntut dari nyokap gue adalah gue tidak boleh berhenti sekolah. Cuma itu doang. Gue tidak mau tidak kuliah. Itu yang gue tuntut sih. Tapi sisanya semuanya gue cari sendiri. Gue mulai bekerja sana sini mencari uang, mulai dari MC, mulai dari jadi IO, mulai ikut juara segala macam gitu ya. Tapi sisanya gue bilang untuk kuliah gue tidak toleransi, lo cari dari manapun yang pasti gue harus selesai gitu. Tapi kan ketika itu kan poin penting dari yang lo tanamkan ke nyokap juga gitu. Tapi kan ada satu hal juga yang ketika ada satu kekosongan yang lo harus isi. Jadi kebutuhan lo sendiri, kepentingan lo sendiri kan jadi terabaikan gitu loh. Betul. Itu apa yang masih belum maksud gue? Apa yang masih belum terlaksana tapi untuk kepentingan lo sendiri gitu? Ya banyak sebenarnya. Bagaimana gue mengisi asupan hari-hari gue dengan hobi misalnya, itu tidak terlaksana. Bagaimana gue mengisi hari-hari gue dengan banyak teman, itu belum sepenuhnya terlaksana. Bagaimana gue punya rencana untuk kuliah lagi, itu belum terlaksana. Jadi banyak sebenarnya ego yang gue tekan untuk family ini harus berjalan gitu. Bukan gue yang menanggung jawab sepenuhnya sebenarnya gitu ya, dan gue juga tidak menyalahkan mereka bahwa gue harus seperti ini gitu, tapi itu keputusan gue pribadi. Yang mana akhirnya konsekuensinya banyak ego yang harus gue tekan, dan justru gue cari sekarang ketika udah berapa belas tahun lewat gitu ya. Gue malah mencari teman baru, gue mencari circle baru, gue menjalani hobi gue. Di saat gue merasa gue udah punya waktu dan uang sekarang, gitu. Jadi kayak apa yang seharusnya dilakukan di masa itu tuh akhirnya baru berproses sekarang. Iya. Gitu. Kalau lo percaya atau enggak, gue tuh dulu merasa tidak punya teman atau sahabat ya. Jadi di masa-masa itu tuh gue menganggap di masa SMA dan juga kuliah, gue tidak pernah menganggap ada yang namanya sahabat. Jadi semuanya tuh berjalan sangat penuh di kepala gue, sangat rush gitu ya. Bahwa setiap pagi gue udah menjadwalkan hari ini ada 6 kegiatan. Mana yang cari duit, mana yang enggak. Kemudian besokannya begitu lagi, Senin sampai Minggu gue tidak ada di rumah. Dan ketika gue sadari, ketika kerja, wah ternyata gue menghabiskan masa 5-6 tahun tuh tidak punya teman sama sekali. Tidak ada teman yang namanya deket tuh nggak ada gitu. Jadi ternyata ini ya konsekuensi dari gue mengejar banyak hal,
ternyata gue melupakan bahwa gue butuh asupan bertemu dengan sahabat, quality time sama mereka gitu. Yang justru sekarang gue nyari-nyari kemana-mana gitu ya. Gitu. Karena masa itu lu terlalu nge-push diri lo sendiri. Betul. Mau seperti ini dengan targetnya ini gitu. Padahal lu juga lupa sama tadi yang di awal kita sempat bahas satu hal yang lu tidak mengeluarkan rasa sedih lo sendiri, dan itu masih sampai sekarang belum selesai. Itu baru kerilis baru-baru ini, Put. Aduh merinding. Jadi kalau ngobrol sama beberapa teman yang mau membahas soal inner child gitu ya, jadi ada fase-fase di mana gue merasa sepertinya kekurangan sosok ayah dan juga kehilangan gitu ya. Tapi gue tidak mendapatkan itu dan tidak ngobrolin itu tuh di usia ketika bokap meninggal gitu. Jadi kayak fasenya udah terlalu lama nih gue tinggalin si inner child ini gitu ya. Sampai akhirnya sekarang ini gue baru mulai ngobrol, baru mulai rilis bahwa oh gue butuh lo main, gue butuh lo bertindak seperti anak-anak yang sebenarnya pernah dilakukan sama anak-anak remaja tapi gue enggak. Karena gue merasa itu tidak boleh. Kalau gue sedikit aja kesana gue akan menghancurkan mimpi-mimpi gue dan keluarga gue gitu. Jadi itu yang sekarang malah secara jujur gue katakannya bahwa sekarang ini gue malah menemukan teman-teman di mana gue bisa explore yang kayak gitu-gitu, walaupun belum tentu baik gitu ya. Tapi maksudnya gue bertemu teman-teman yang kayaknya seru ya kalau kita nongkrong sampai malam di usia teman-teman gue udah mulai berkeluarga gitu ya. Gue masih explore itu. Kemudian di saat teman-teman gue udah aduh gue nggak bisa kesini-sini soalnya gue udah punya keluarga, gue malah keluar kota sama keluarga sama teman-teman gitu ya. Terus gue malah solo traveling kemana gitu. Tapi di satu sisi gue merasa bahwa gue sadar gue punya waktu cukup banyak untuk ngobrol sama diri sendiri. Gue sering keluar kota minimal 2 minggu ya untuk ngobrol sama diri sendiri, ke Jogja, ke Bali untuk merenung, dan itu ternyata jawaban dari keresahan gue selama ini. Disitulah gue bisa ngobrol sama diri gue maunya apa ya, gue dulu pernah apa ya gitu. Karena dulu tuh gue udah nggak bisa mikirin itu. Tapi sekarang ketika gue secara sadar gue harus, dan gue punya tenaga, gue punya waktu, gue punya uang, gue harus nih mikirin diri gue gitu. Makanya belakangan banyak sih teman dan juga anggota keluarga yang mikir, kok kayaknya lo egois ya sekarang ya? Oh iya tentu, karena gue harus mikirin diri gue, karena dulu gue nggak bisa gitu. Kayak merasa lo berbeda gitu. Benar. Nggak kayak biasanya. Gue nggak ngerti mana yang lebih baik ya, apakah ditunda kemudian baru diurusin sekarang, atau dijalani dulu fasenya seperti apa. Tapi yang gue rasakan adalah gue sekarang baru merilis semua perasaan-perasaan gue. Gue marah, gue teriak, gue nangis gitu. Terus gue sedih, kemudian apapun perasaan yang gue rasakan tuh sangat gue ekspresikan sekarang. Gitu, gue senang, gue happy, gue bahagia, gue mau ngapain gitu, gue akan lakukan. Oke. Ini kan berarti untuk ke diri lo sendiri nih. Tapi untuk kayak yang tadi ke nyokap lo sendiri, lo merasa sampai kapan sih lo bertanggung jawab atas kekosongan itu gitu? Sementara usia lo sendiri udah, maksudnya beberapa teman-teman sebaya tuh udah punya keluarga lah segala macam. Nah, kayak kapan sih gue punya tanggung jawab ke nyokap gue, yang sebetulnya kan kalau anak cowok ke ibu kan nggak pernah berhenti ya. Betul. Gitu, meskipun udah punya keluarga segala macam. Ini kan lebih ke prioritas aja sama urutan-urutan kepentingan-kepentingannya. Nah. Sebenarnya beberapa teman gue anaknya udah SMP ya. Bahkan. Jadi tapi gue alhamdulillah tidak terintimidasi sama itu, karena di satu sisi kadang gue merasa gue beruntung ya, gue masih bisa jalan-jalan di saat teman-teman mungkin masih mikirin aduh besok gue harus ketemu sama gurunya anak gue apa segala macam gitu. Gue kadang plus minusnya di situ. Tapi sampai kapan tentunya sampai sama-sama selesai usianya. Tapi gue sama nyokap punya kesepakatan gini. Gue melihat nyokap tuh tidak siap kalau dia ditinggalkan gue, gitu. Pastinya. Tapi gue merasa lebih siap jika dia meninggalkan gue. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue selalu bilang sejak bokap meninggal, kematian tuh hal yang pasti. Tapi kita nggak tahu kapan. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa caranya seperti apa. Yang perlu kita lakukan adalah persiapan sebaik-baiknya. Makanya ada orang yang meninggal udah nyiapin ini itu segala macam gitu. Tapi kenapa kita enggak gitu kan? Kita selalu seolah-olah kaget. Nah, gue bilang sama nyokap, kita harus percaya bahwa kita berdua sudah saling
ngurus satu sama lain. Kita berdua udah melakukan yang terbaik untuk satu sama lain, mama dengan aku dengan mama. Apapun yang mama mau aku sudah siapkan, apapun yang aku mau mama sudah siapkan juga gitu. Jadi kenapa kita harus menyesal gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada penyesalan lagi, insya Allah kita sama-sama tenang. Itu sih. Tapi gue nggak tahu ya apakah dalam waktu dekat gue siap untuk ditinggalkan atau meninggalkan. Tapi yang pasti gue mencoba legowo, gue belajar dari kesalahan gue ketika bokap meninggal. Gue terlalu mikirin ini itunya, tidak mikirin diri gue sendiri. Tapi insya Allah nanti jika nyokap duluan atau gue duluan, gue udah bilang sama nyokap bahwa kita harus sama-sama tenang, bahwa itu semua hal yang pasti. Kita sama-sama sudah saling ngurusin satu sama lain dengan maksimal gitu ya. Entah urusan orang lain terserah, tapi kita berdua sudah melakukan yang kita bisa untuk menyiapkan apapun, secara finansial, secara emosi, secara waktu dan tenaga, kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi kekhawatiran ini sebenarnya muncul ketika nyokap gue udah kepala 6 dan gue mulai kepala 3. Oke, waktu sepertinya tidak akan lama lagi nih gitu kan. Tapi itu semua pasti. Tapi gue bilang sama nyokap bahwa ya udah kita semua sama-sama akan ke sana. Tolong pesan dari sekarang bahwa makamnya mau di mana. Karena gue juga sudah berpesan gitu. Kemudian tolong siapin maunya apa, jangan sampai ketika ditinggalkan tuh kita bingung. Karena itu yang terjadi kan ketika bokap nggak ada gitu. Dan gue juga sudah menitipkan kepada beberapa orang bahwa ini password gue, ini barang-barang gue, ini gue punya urusan di sana sini, apa yang belum selesai, tolong diurus jika gue nggak ada. Karena kita nggak pernah tahu, teman-teman kita muda sudah banyak yang meninggal juga gitu ya. Jadi insya Allah dengan segala sesuatu yang terjadi, insya Allah lebih ikhlas lagi. Gitu. Berarti selama ini ya masih lo akan mengisi kekosongan itu untuk tanggung jawab sama. Betul. Sama posisi dari yang nggak adanya bokap gitu ya, sampai mungkin di batas waktu yang tadi dibilang ya. Betul. Sampai sama-sama masing-masing saling meninggalkan mungkin nantinya. Tapi seperti yang lo bilang sih, memang ada beberapa orang yang dengan begitu siapnya ya itu mempersiapkan kematian itu. Bahkan sesimpel kayak gue nggak suka yang datang itu pakai bajunya hitam semua lah, putih semua lah, kayak gitu-gitu juga. Ada yang udah bilang sampai ke arah situ segala macam. Jadi lucunya Put, mempermudah. Berapa tahun belakangan gue sama keluarga gue tuh sudah terbiasa datang ke pemakaman orang dengan baju putih. Jadi kita merasa bahwa oke, kematian itu memang hal yang udah pasti kok. Ayo kita lebih tenang lagi yuk gitu. Tapi tanpa memaksakan emosi itu harus kelar ya gitu. Kayak oke, kalau mau nangis nangis. Tapi kalau udah selesai udah. Tapi kita merayakan ini sebagai sesuatu hal yang memang sudah pasti berjalan. Kita lebih legowo. Ya alhamdulillah sih belajar dari kepergian bokap. Kepergian yang lain akhirnya menjadi lebih smooth gitu ya. Lebih Terakhir Bude gitu. Karena kan gue keluarga besar ya dan kita begitu deket. Jadi seolah-olah kerasa setiap tahun tuh ada yang meninggal gitu. Walaupun itu saudara-saudara jauh gitu dan rasanya tuh makin kesini makin bisa mempersiapkan lah gitu. Oke, berarti abis ini kemana? Abis ini apa yang harus kita lakukan itu tuh udah mulai kita persiapkan gitu. Oke. Sebetulnya kayak bahasan-bahasan tadi itu terjadi karena memang lu kan cowok ya. Sebenarnya case-nya kalau cewek itu juga beda lagi. Kemungkinan ketika ada satu peran kosong dia belum tentu bisa mengisi nih kalau si anaknya itu perempuan ya. Tapi kalau cowok kan rata-rata sama gitu ketika dia akhirnya meredam kepentingan-kepentingan dia untuk jadi sosok ayah. Kayak gue ngelihat beberapa teman-teman kita yang hampir sama lah gitu ya, yang memang ditinggalkan ayahnya tuh ya perannya jadi seperti itu dan akhirnya kayak lebih siap untuk kehilangan segala macam, lebih belajar dari sebelumnya. Kalau mau kasih pesan buat nyokap gimana? Wah. Kenapa sih ada pertanyaan ini? Ada dong. Ini kan pertanyaan ya memang pesan, siapa tahu nyokap nonton dan gue yakin nyokap pasti nonton. Gue yakin dia bisa jadi nonton. Pasti. Walaupun bukan gue yang ngasih gue yang kasih tahu. Tante linknya ditonton. Gitu. Untuk mama dimanapun sedang menyaksikan ini, kita semua dan juga kita berdua selama ini setiap hari memang nggak punya cukup waktu untuk ngobrol, nggak punya cukup tenaga untuk bepergian, dan
nggak punya cukup emosi untuk bisa berantem gitu ya dengan perdebatan-perdebatan. Tapi selama ini kita rasanya sudah sepakat bahwa satu sama lain sudah mengurus, satu sama lain sudah berusaha secara maksimal, satu sama lain udah melakukan yang terbaik. Mama mengurus aku dari kecil dan aku mengurus mama sampai nanti. Dan semoga jika sampai waktunya nanti kita sama-sama siap, baik aku yang ditinggalkan maupun aku yang meninggalkan nanti. Kita tahu itu hari yang akan mengejutkan, cuma insya Allah kita bisa lebih ikhlas ya Ma. Karena kita sudah melalui banyak hal, kita ngejar-ngejar waktu kemarin untuk bisa umroh bareng, kita ngejar waktu untuk bisa weekend bareng, kita ngejar waktu untuk setiap ulang tahun bisa bareng. Dengan usaha seperti itu, insya Allah kita bisa logo lagi nanti. Itu, terima kasih Ma. Terima kasih Tante. Jadi gue juga tersadar kita itu kan mengejar waktu ya. Dan itu juga yang lagi gue lakukan sekarang sih. Jadi sedih banget gue juga. Ya intinya kita mengejar waktu. Emang bener kata lo sih, kalau misalnya nggak orang tua duluan ya kita duluan. Makanya kita ngejar waktu, dan gue juga lagi berupaya banget nih sebisa mungkin, mudah-mudahan gue bisa mengumrohkan insya Allah nyokap dan bokap sebelum mereka nggak ada. Barengan lah, sekeluarga. Gue kepikiran banget sih beberapa bulan ini tuh kayak, gue harus ngejar waktu banget nih. Dan ketika kata itu keluar dari lo, gue kayak ngerasa, bener banget kita itu ngejar waktu. Selama mereka masih ada, ya udah kita yang berusaha. Kita udah makin tua. Sedih banget. Kenapa episodenya tadi happy-happy, kenapa jadi sedih? Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.